Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Gravitasi ini adalah percepatan yang mengarah ke pusat bumi. Berat dapat dirumuskan W sama dengan M kali G. W adalah berat benda, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Ketika benda berada pada suatu bidang datar, bidang ini memberikan gaya kontak terhadap suatu benda. Gaya kontak yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidang adalah gaya normal. Besar gaya normal ini bergantung dengan gaya lain yang bekerja pada benda. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali saat tali dalam keadaan tegang. Arah gaya tegangan tali tergantung pada titik tinjauan kita. Pada gambar ini, saat kita meninjau massa M, gaya tegangan tali mengarah ke atas. Saat kita meninjau tempat tali digantung, gaya tegangan tali ini mengarah ke bawah. Pada gambar ini, kedua benda dihubungkan dengan tali. Saat kita meninjau benda M1, gaya tegangan tali mengarah ke kanan. Saat kita meninjau M2, gaya tegangan tali mengarah ke kiri. Sebuah benda bermassa 30 kg berada pada sebuah bidang. Tentukan gaya normalnya ketika bidang tersebut horizontal dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Gaya berat pada benda adalah W sama dengan M kali G sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300 Newton. Pada bidang datar, gaya normal N searah dengan gaya berat dan resultan gaya adalah 0 karena benda diam. Maka sigma F sama dengan 0, N minus W sama dengan 0, maka N sama dengan W sama dengan 300 Newton. Pada bidang miring, gaya yang bekerja pada benda bisa digambarkan seperti ini. Untuk mendapatkan gaya normal, kita harus menguraikan gaya berat terhadap sumbu Y menjadi WY, yaitu WY sama dengan W cos 30 derajat sama dengan 300 dikalikan akar 3 per 2 sama dengan 150 akar 3 Newton. Besar gaya normal adalah sama dengan WY karena benda diam sehingga resultan gayanya adalah 0. Sigma F sama dengan 0, N kurang WY sama dengan 0. N sama dengan WY sama dengan 150 akar 3 Newton. Sebuah kotak 150 kg yang tergantung pada tali bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Tentukan tegangan talinya. Benda ini bergerak dengan percepatan, maka sesuai hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. T minus W sama dengan M kali A, sehingga diperoleh T sama dengan W plus MA sama dengan MG plus MA, yaitu 150 kali 10 tambah 150 kali 3 sama dengan 1950 Newton. Jika kita mendorong suatu benda, contohnya meja, benda ini tidak akan langsung bergerak. Setelah kita mendorongnya dengan kekuatan tertentu, barulah meja ini akan bergerak. Dan setelah meja bergerak, kita juga terus harus mengeluarkan gaya agar meja ini tetap bergerak. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan meja ini adalah sebesar gaya gesek statis benda. Gaya gesek statis ini bernilai sebanding dengan gaya normal antara benda dan bidang. Kesebandingan gaya gesekan statis maksimum dan gaya normal disebut koefisien gesekan statis. Maka gaya gesek statis dirumuskan Fs sama dengan mu S kali N. Mu S adalah koefisien gesekan statis dan N adalah gaya normal. Persamaan ini hanya berlaku tepat sebelum benda bergerak. Jika gaya yang diberikan lebih kecil dari gaya gesek statis ini, maka benda akan tetap diam. Dalam keadaan ini berlaku Fs lebih kecil sama dengan mu S kali N. Setelah benda bergerak, gaya gesekan yang bekerja pada benda disebut dengan gaya gesek kinetik. Gaya gesek ini memiliki rumus Fk sama dengan mu K kali N. Mu K adalah koefisien gesekan kinetik dan N adalah gaya normal. Koefisien gesekan kinetik selalu lebih kecil daripada koefisien gesekan statis. Hal inilah yang menyebabkan gaya terbesar yang diperlukan untuk mendorong benda adalah saat benda diam menuju bergerak. Contoh soal. Sebuah kotak dengan massa 20 kg diam berada pada suatu bidang datar. Koefisien gesekan benda tersebut adalah mu S sama dengan 0,5 dan mu K sama dengan 0,3. Tentukan gaya gesek yang bekerja ketika benda ini diberikan gaya F sebesar 0 Newton, 12 Newton, dan 150 Newton. Gaya yang bekerja pada benda dapat digambarkan seperti ini. Gaya normal benda adalah N sama dengan W sama dengan MG sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 Newton. Gaya gesek statis yang harus dilewati agar benda dapat bergerak adalah Fs sama dengan mu S kali N
sama dengan 0,5 kali 200 sama dengan 100 Newton. Saat F sama dengan 0 Newton, benda ini tidak akan bergerak, maka F gesek sama dengan 0 Newton. Saat F sama dengan 12 Newton, gaya ini lebih kecil daripada gaya gesek statis yang harus dilewati agar benda bergerak. Maka sigma F sama dengan F minus F ges sama dengan 0. F ges sama dengan F sama dengan 12 Newton. Saat F sama dengan 150 Newton, ini sudah melewati gaya gesek statis benda. Maka benda bergerak sehingga gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinetik. Jadi F ges sama dengan Fk sama dengan mu k kali N sama dengan 0,3 kali 200 Newton sama dengan 60 Newton. Soal kedua, pada diagram ini benda pertama memiliki massa 4 kg dan benda kedua 3 kg. Koefisien gesekan kinetik benda pertama dengan bidangnya adalah 0,3. Dengan mengabaikan gaya gesekan tali dan katrol, tentukan percepatan tiap benda dan tegangan talinya. Pertama, kita gambarkan gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Sekarang kita tinjau benda pertama dengan gaya pada sumbu Y. Sigma Fv sama dengan 0, sehingga N-W sama dengan N-Mg sama dengan 0, sehingga N sama dengan Mg sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Gaya geseknya juga bisa kita hitung. Fg sama dengan Fk sama dengan mu k kali N sama dengan 0,3 kali 40 Newton sama dengan 12 Newton. Sekarang, tinjau benda pertama dengan gaya pada sumbu X. Jadi, sigma Fx sama dengan M1 kali A. T minus F ges sama dengan M1 kali A. Ini menjadi persamaan pertama kita. Lalu, kita tinjau benda kedua. Sigma Fv sama dengan M2 kali A. M2 kali G minus T sama dengan M2 kali A. Ini adalah persamaan kedua kita. Kita bisa menambahkan persamaan 1 dan 2, sehingga mendapatkan M2G minus Fg sama dengan M1A tambah M2A. Terus A-nya bisa kita faktorin menjadi seperti ini. Maka A sama dengan M2G minus Fg per M1 tambah M2 sama dengan 3 kali 10 minus 12 per 4 plus 3 sama dengan 2,57 meter per second kuadrat. Untuk menghitung tegangan talinya, kita bisa gunakan persamaan yang pertama. T minus F gas sama dengan M1 kali A, maka T sama dengan M1A tambah F gas. T sama dengan 4 kali 2,57 tambah 12 sama dengan 22,28 Newton.